Saudara, India mengalami kenaikan kasus corona yang sangat pesat beberapa pekan terakhir. Hingga akhirnya pilihan untuk melakukan embargo vaksin AstraZeneca dilakukan pemerintah India karena dibuat di sana untuk Indonesia. Bagaimana kondisi WNI di India dan bagaimana pula dampak embargo vaksin ini mengaruhi program vaksinasi di Indonesia? Kita bahas bersama juru bicara vaksinasi Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi dan juga ada guru besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia yang juga mantan Direktur Penyakit Menular WHO Asia Tenggara Chandra Yoga Aditama serta Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri Yuda Nugraha. Selamat malam Bapak-Bapak. Saya ke Pak Yuda dan Ibu ya, mohon maaf. Saya ke Pak Yuda Nugraha dulu. Pak Yuda, bagaimana kondisi di India terkait dengan warga negara Indonesia? Saya mendengar bahwa hari ini 200.000 positif dalam satu hari di India. Ya, benar Mas Aiman. Saat ini India sedang mengalami second wave. Itu dimulai pada pertengahan bulan Maret yang lalu. Ketambahannya sebelumnya pada saat pendaftar kasus tambahan hanya ribuan kasus. Namun per hari ini tambahannya sudah melewati angka 200.000 per hari. Ini sudah melebihi angka pertambahan kasus per hari dibanding first wave yang dialami India pada tahun lalu yang mencapai 100.000 per hari. Ya, saat ini negara yang paling parah, negara bagian yang paling parah adalah Maharashtra. Dan terkait dengan negara Indonesia, berdasarkan catatan dari KBRI kita yang ada di Bali, serta KBRI kita yang ada di Mumbai, tercatat ada 975 WNI kita yang tinggal hampir merata di seluruh negara bagian yang ada di India. Total ada 28 negara bagian dan 8 wilayah yang ada di India. Dan berdasarkan data hari ini ada 78 WNI yang positif terinfeksi COVID-19 di India sejak awal pandemi, di mana 3 masih dirawat dan 75 telah sembuh. Demikian Mas Amir. Oke, jadi 200.000 yang terakhir ini informasinya hanya 3 dari warga negara Indonesia ya? Iya, total 78 Mas. Sejak awal pandemi COVID yang positif untuk warga negara Indonesia. 75 sudah sembuh? 75 sudah sembuh. Oke, kita bersyukur atas itu dan mudah-mudahan tidak ada warga Indonesia lagi. Saya ke Ibu Siti Nadia Tarmizi. Iya, Bu Nadia, apakah bisa disampaikan apa yang terjadi di luar sana? Indonesia kita bersyukur, kita turun. India juga sempat turun sesungguhnya, tapi kemudian tiba-tiba melonjak luar biasa. Ya, jadi kita tahu ya beberapa negara seperti di Eropa memang terjadi pelonjakan kasus juga di India yang tadi disampaikan oleh Pak Yuda ya bahwa di situasi di India juga sudah terjadi pelonjakan kasus ya. Kalau kita melihat kondisi di Indonesia sebenarnya kita sempat mengalami lonjakan kasus di akhir Desember sampai dengan bulan Januari, tetapi sejak awal Februari terlihat sudah ada tren penurunan baik untuk kasus yang positif maupun juga angka kematian. Dan ini angkanya terlihat terus-menerus turun ya. Kalau sekarang ini jumlah kasus konfirmasi perharinya sudah antara 5.000. Kalau sebelumnya kita tahu sempat menyentuh angka 10.000 sampai dengan 14.000. Ya, bahkan India hari ini mencetak angka yang paling tinggi yang sebelumnya tidak pernah terjadi sejak awal pandemi, 200.000 per hari. Apa yang terjadi sesungguhnya dan bagaimana kemudian masa depan vaksin pengiriman dari India ke Indonesia, karena kita tahu bahwa AstraZeneca dikirim dari India. Nanti saya akan konfirmasi soal ini. Tetaplah bersama kami saudara di Sapa Indonesia Malam, saya akan segera kembali.